Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Puritasari, mahasiswi Universitas Mercu Buana Meruya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 43218110226. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas materi tentang uji normalitas untuk memenuhi mata kuliah semester pendek di ruang B303 dengan dosen pengampu Bapak Taufik Akbar. Materi pembahasan pada video ini ada 3 materi. Yang pertama, pengertian uji normalitas beserta tujuannya. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas. Yang ketiga, langkah-langkah melakukan uji normalitas dengan SPSS versi 24. Pengertian uji normalitas. Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik yang data penelitiannya harus diuji kenormalan distribusinya. Tujuannya untuk menguji apakah data dalam model regresi, variabel pengganggu, atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan jika menggunakan Kolmogorov-Smirnov dalam uji normalitas. Yang pertama, jika nilai signifikansi atau sig lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Yang kedua, sebaliknya, jika nilai signifikansi atau sig lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan kedua yaitu jika menggunakan data grafik histogram. Dasarnya yaitu yang pertama, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dikatakan data distribusi normal. Sebaliknya, jika data menyebar jauh di sekitar garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dikatakan distribusi data tidak normal. Untuk lebih paham lagi, mari kita simak langkah-langkah melakukan uji normalitas dengan SPSS versi 24. Langkah pertama adalah persiapkan data yang ingin diuji dalam bentuk file, dokumen, atau Excel. Di sini saya agar memudahkan tahapannya nanti, saya membuka data Excel dan diberi nama data Excel uji normalitas. Terdapat 3 kolom, nomor responden, usaha, dan hasil. Pada nomor responden terdapat 12 responden 1-12, dan pada kolom B saya beri nama usaha diberi tanda X, dan pada kolom C saya beri nama hasil dengan tanda Y. Langkah selanjutnya adalah buka program SPSS pada laptop Anda. Jika sudah membuka, kita klik variabel view pada bagian pojok bawah. Lalu di bagian name, kita klik usaha, kita ketik usaha. Lalu hasil. Lalu kita abaikan di bagian tipe, desimal kita ubah ke 0. Lalu pada kolom label kita ubah, kita ketik usaha, kita tambahkan belajar.
Lakukan hal yang sama, ketik hasil, tambahkan belajar. Lalu di bagian make sure, kita ubah di kolom skala atau scale. Ingat, yang kita buat di bagian name, desimal kita ubah ke 0, label kita masukkan usaha dan hasil dan tambahkan belajar, dan bagian make sure kita ubah ke scale. Lalu kita pindah ke data view. Sudah ada usaha dan hasil di kolomnya, kita akan masukkan datanya. Ini gunanya Excel untuk memudahkan memindahkan data dengan cara mengcopy. Data yang Excel tadi kita copy di data view, kita klik kanan, lalu paste. Untuk melakukan uji normalitas dengan uji Shapiro-Mix serta Kolmogorov-Smirnov, hal yang akan kita lakukan selanjutnya adalah mengklik Analyze, lalu Descriptive Statistik. Pada submenu ada bagian Explore, kita klik 2 kali, lalu muncul kotak dialog Explore. Di sini terdapat usaha belajar dan hasil belajar. Kita pindahkan ke kolom Dependent List dengan cara klik usaha belajar, lalu masukkan tanda panah, maka usaha belajar sudah masuk di kolom Dependent List. Lakukan hal yang sama pada hasil belajar, klik tanda panah, sudah masuk di kolom Dependent List. Lalu kita klik Plot, muncul dialog Explore Plot. Kita checklist pada bagian Normality Plot with Text. Pada bagian deskriptif, kita checklist histogram agar mengetahui juga apakah data ini nanti normal atau tidak. Kita cek kembali di bagian kotak plots ini apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika sudah sesuai, kita klik continue. Pastikan lagi data sudah sesuai, dependent list-nya sudah masuk dua-duanya. Lalu di bagian display, kita tidak usah ubah apa-apa. Lalu kita klik OK. Pada output satu dokumen, muncul data yang sudah kita buat tadi. Seperti Cash Purchasing Summary, Descriptive, abaikan yang lainnya, kita gunakan yang ini saja. Test of Normality untuk menguji normalitas pada data yang sudah kita masukkan. Ada 2 jenis uji, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Milk. DF itu adalah banyaknya data, 12 yang tadi kita masukkan. Sama, di Shapiro-Wilk juga terdapat 12 data juga. Di sini, di bagian SIG merupakan dasar pengambilan keputusan untuk Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Di sini SIG-nya pada usaha belajar terdapat 0,126 dan hasil belajar 0,200. Berdasarkan hasil keputusan SIG, jika nilai SIG lebih besar daripada 0,05, maka data distribusi normal. Maka ini data menurut uji normalitas Kolmogorov-Smirnov
adalah data normal karena lebih besar dari 0,05. Begitu pula dengan uji Shapiro-Wilk, data lebih dari 0,05 bisa kita lihat 0,66 lebih besar dari 0,05 dan 0,70 lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Selanjutnya, berdasarkan histogram. Dan berdasarkan grafik histogram, di sini bisa kita sebut normal, dikatakan normal jika data yang menyebar di sekitar garis diagonal mengikuti arah garis. Di sini kita lihat data yang menyebar dan data yang bulat-bulat seperti ini menyebar di sekitar arah garis dan jaraknya berdekatan. Berdekatan. Maka dari itu, data yang kita buat berdistribusi normal.